Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswi MTSN Putri 3 Bundar Pesantren. Kembali lagi bersama kami di acara Matsama, Masa Ta'aruf Madrasah. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi untuk disimak baik-baik oleh para siswi MTSN Putri 3. Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu ya, supaya lebih dekat dan lebih mengenal. Halo, nama saya adalah Ibu Endah Ayu Fikriah. Saya ditemani oleh Ibu Guru. Nama saya Istiana, tapi biasa dipanggil Ibu Ian saja. Ya. Saya, Ibu Endah dan Ibu Ian akan bersama-sama membahas, berdiskusi tentang materi kesetaraan dan anti diskriminasi. Untuk memulainya, mari pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari kesetaraan. Apa sih itu kesetaraan? Nah, kita akan simak penjelasan dari Ibu Ian. Apa sih Bu kesetaraan itu? Ya. Jadi kalau kesetaraan itu artinya secara bahasa kesamaan. Ya. Jadi kalau di sekolah berarti kesetaraan itu kesamaan, kemudian keseimbangan, semua siswa itu mempunyai derajat yang sama, tidak ada yang berbeda. Iya. Jadi di dalam sekolah itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena semuanya adalah sama, yaitu siswi MTSN Putri. Iya, seperti itu. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita itu memiliki rasa kesetaraan gitu, Bu ya? Ya, kita menganggap semua anak itu punya hak dan kewajiban yang sama, Bu ya. Jadi di saat kita baru masuk sekolah, kita harus punya semacam pemikiran bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Artinya kalau kita memikirkan seorang dari kekurangannya saja, maka kita akan muncul rasa
bahwa orang itu lebih rendah dari Iya, kita. iya, Ya. Kalau kita melihat dari kelebihan, maka kita akan melihat orang itu sama semuanya, Iya. tidak ada yang berbeda satu Iya. dengan lainnya. Sehingga kita nanti akan menganggap dan akan bergaul dengan mereka itu tanpa beban dan ya sama semua. Iya. Atau bisa diartikan atau bisa dilakukan dengan cara saling menghormati, saling menghargai. saling menghormati, saling menghargai. Iya. Jadi tidak ada si A yang seperti apa, si B yang seperti apa. Pokoknya kita adalah sama. Kita sekolah di satu sekolah yang sama. Iya. Dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Iya. Itu adalah arti dari kesetaraan. Sekarang anti diskriminasi. Nah, kata diskriminasi ini mungkin untuk para siswa MTS Putri ada yang mendengar apa sih diskriminasi. Nah, Ibu Ian juga akan menjelaskan diskriminasi itu apa. Jadi diskriminasi itu satu tindakan atau perbuatan menganggap orang lain itu beda atau tidak setara dengan kita. Nah, misalnya ini misalnya, di saat kita berbicara dengan seseorang dengan si Allah, kemudian ada orang lain datang dan kita tidak menyapa atau kita menganggap itu bukan level kita. Iya, iya, itu berarti iya. kita sudah melakukan tindakan Diskriminasi. Nah itu tentang diskriminasi dari segi tindakan. Iya. Belum lagi kalau nanti dari ucapannya. Iya, karena macam-macamnya banyak. Nah. Jadi diskriminasi itu adalah kayak membedakan perlakuan gitu. Jadi saya mah berlaku baiknya sama yang kaya aja lah. Kalau sama yang nggak punya aku nggak mau berperilaku baik. Nah, Kalau nggak mau berteman. iya, nggak mau berteman itu namanya diskriminasi. Nah, itu anti. Jadi artinya tidak boleh melakukan diskriminasi di sekolah khususnya ya, di lingkungan manapun dan khususnya di sekolah. Ya karena kita nemuin gini loh Pak Ida. Iya. Di sekolah itu ada semacam geng-gengnya. Nah, itu iya. Itu kan sebenarnya tindakan diskriminasi Iya, sangat sekali. tidak diharapkan Iya. di sekolah. Tapi ya yang namanya anak mungkin Iya, iya. ada yang seperti itu, ada merasa cocoknya hanya dengan ini. Iya. Nah dari awal kita sudah mengingatkan kepada siswa semuanya ya, jangan sampai memperlakukan orang lain itu dengan beda. Iya. Kita itu semuanya sama. Itu Iya. Karena secara agama juga walaupun Allah menciptakan kita itu manusia berbeda-beda, tapi Allah juga di Al-Qur'annya berfirman bahwa walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, ras, tapi kita harus tetap saling tolong menolong, harus tetap saling menghormati dan menghargai. Ya. nah, iya. Juga ya Allah melihat kita itu bukan dari fisik, bukan Iya. dari kekayaan, Iya. bukan dari apa, tapi dari ketakwaan. Ketakwaan kita. Ya, itu sudah jelas sekali bahwa kita dilarang untuk melakukan tindakan diskriminasi. Iya. Bolehlah misalkan kita punya teman akrab, tapi bukan berarti tidak berteman dengan yang lainnya. Iya, gitu. iya. Semuanya harus berteman, harus kenal gitu. Karena kalau sampai tidak punya teman pun ya kita Jangan, iya, karena kita kan harus sosial ya, Bu Ira, ya. Iya, nggak mungkin kita sendirian. Jadi mulailah dari diri kita untuk membuka diri, mau berteman dan menerima orang lain apa adanya. Iya. Gitu. Sehingga kita nanti akan punya banyak teman dan punya banyak pengalaman lah. Semakin banyak teman, semakin berwarna ya. Iya. Malah semakin bahagia gitu kan. Iya. Nah, karena perilaku diskriminasi itu juga perilaku yang tidak adil ya, Bu Ira, ya. Tidak ada ya, tidak ada. Nah, di antara tindakan diskriminasi itu, kalau yang saya pernah baca, banyak sekali sih sebenarnya, dan itu termasuk kekerasan. Oh iya, diskriminasi adalah termasuk kekerasan. Ya. Jadi misalnya ini yang sering ada, mungkin juga di sekitar lingkungan kita ada. Kekerasan itu kan ada kekerasan verbal, Iya. ada kekerasan fisik. Iya. Ya, itu di antara contohnya saja. Kalau kekerasan verbal kita menjuluki seorang dengan julukan-julukan yang tidak disukai oleh orang. Iya. Kita masih tahu kekerasan. Bahasa sekarang itu bullying. Nah, itu termasuk diskriminasi. Diskriminasi, hal yang tidak boleh dilakukan. Ya.
Jadi membuli itu jangan menganggap membuli itu adalah yang bahasanya kasar aja. Belum tentu. Ya Bu ya. Contohnya kayak yang sisipit misalkan, contoh itu adalah bentuk diskriminasi karena namanya membeda-bedakan gitu ya. Padahal anak yang disebut dengan sisipitnya itu tidak suka. Nah, beda kalau sisipitnya itu mau saya sih. Iya, nggak apa-apa gitu menerima gitu. Kalau menerima oke, tapi kalau dia tidak menerima atau dia sampai sakit hati, berarti tindakan yang kita lakukan itu termasuk kekerasan atau diskriminasi. Itu namanya kekerasan verbal secara lisan gitu, atau mengolok-olok gitu kan. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Iya, kemudian ada lagi kekerasan Fisik. Iya, kekerasan fisik itu misalnya ya mungkin Jarang ditemukannya dalam ya, insya Allah kalau di MT Sutri nggak ada seperti itu. Tapi ya barangkali di lingkungan kalian atau di lingkungan lain itu ada. Ya sekedar tahu, ini sekedar informasi. Contoh mendorong, memukul. Iya. Kalau anak perempuan misalnya bertengkar itu menjambak. Kalau kita kayak gitu, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh, itu masuk kekerasan. Karena itu adalah kekerasan fisik. Iya. Ya, kalau misalkan aku lagi bercanda gitu misalkan. Oke, kalau yang diajak bercandanya terima. Ya. Tapi kalau yang diajak bercandanya tidak terima, itu sudah termasuk kekerasan fisik. Iya. Ya. Selanjutnya kekerasan apa lagi, Pian? Psikis ya. Psikis, iya. Misalnya tadi mungkin dari awal sudah ada yang tidak ditemani lah. Iya. Masuk. Kita mengucilkan teman, misalnya satu kelompok dibentuk oleh guru. Nih A, B, C, D, E. Kemudian kata gurunya, berarti si A itu masuk kelompok pertama. Ternyata yang lainnya tidak menerima. Saya nggak mau dengan anak itu. Dan itu sering terjadi kadang-kadang di lingkungan sekolah. Kenapa nggak mau terima? Karena dia misalnya dia pendiam sekali, kalau disuruh ngobrol nggak bisa. Nah ini sebenarnya pengucilan seperti ini adalah kekerasan yang kadang tidak terasa atau tidak nampak. Kita sadari bahwa kita melakukan kekerasan. Jadi ya hendaknya yang seperti ini dijauhi. Orang yang memperlakukannya itu tidak berasa bahwa dia melakukan kekerasan, tapi orang yang menerimanya dia itu psikisnya, psikologinya ya, atau istilahnya perasaannya itu hancur gitu, dikucilkan gitu. Walaupun kitanya merasa aku nggak mau berteman sama dia, kita merasa biasa-biasa aja, itu bukan tindak kekerasan, tapi sebetulnya untuk orang yang dijauhinya itu merupakan sebuah kekerasan batin ya, dan itu sangat tidak enak rasanya. Iya, dan itu kalau terus terjadi maka akan jadi sebuah penyakit yang akan merugikan sekali bagi korban. Iya, jadi kita harus sama-sama lah melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita. Makanya tindakan atau perlakuan kitanya ke semua orang hendaknya yang sama. Iya. Hanya ada anti diskriminasi. Jadi gini aja deh yang gampang, kalau kita tahu bahwa dicubit itu rasanya sakit, maka jangan nyubit orang karena rasanya itu sakit gitu. Jadi mulai pada diri sendiri lah. Saya itu dibully nggak enak, saya itu nggak punya teman nggak enak. Jadi memperlakukan orang jangan seperti itu. Nah itu dia. Nah sekarang Bian, langkah-langkahnya apa sih atau caranya supaya menghindari diskriminasi? Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan, misalnya saya tidak mau diperlakukan diskriminasi. Yang pastinya setiap orang itu kan punya sifat dan kebiasaan berbeda. Maka kita jangan baperan. Ya, bahasa sekarang ya. Jangan baperan. Misal ada orang ngomong tadi, si Mei gitu. Kita tanggapi itu dengan senyum atau dengan itu adalah satu anugerah bahwa kita sensitif. Kita beda dengan orang lain. Itu adalah satu anugerah. Jadi jangan sampai kita punya mindset, aduh saya positif sendiri. Nah itu akan membuat kita semakin terpuruk. Jangan minder. Nah harus percaya diri dengan apa yang kita miliki. Iya. Itu. Jadi jangan baperan lah gampangnya. Terus yang kedua,
Iya, susah sekali positive thinking, tapi memang harus mulai dari diri kita sendiri. Iya, kita harus positive thinking ke seseorang atau ke setiap omongan dari orang, sehingga kita tidak terpaku pada omongan-omongan yang tidak enak kepada kita. Biasanya positive thinkingnya kita, oh orang itu sangat perhatian kepada kita. Ngomong sensitif itu berarti dia perhatian sampai sedetail itu. Iya, dia tahu tentang iya. kita. Nah, atau karena saking kamunya ngeliat kita sipit gitu. Gitu. Jadi positive thinking, kemudian kita berani untuk menunjukkan ide, menunjukkan apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan kita di kepada orang lain. Maka itu akan membuat kita tidak melakukan diskriminasi. Dan yang terakhir ya, kita yakin bahwa setiap orang itu berbeda, sehingga mungkin kita pun punya kekurangan, mungkin kita pun punya perbedaan. Maka kita akan menerima orang lain yang berbeda itu dengan lapang dada. Iya. Tidak ada orang yang diciptakan dengan bentuk yang sama, gitu. Walaupun berbeda, pasti ada bedanya. Apalagi kita yang bukan nggak sama Iya. Tapi ya harus disadari bahwa perbedaan-perbedaan itu ini adalah suatu keajaiban, suatu anugerah. Ya, itu anugerah dari Allah bahwa kita punya kelebihan, punya perbedaan dari orang lain. Iya. Itu mungkin saja. Iya. Makanya pentingnya itu ada rasa saling menghargai, saling menghormati sesama. Ya, sehingga kalau kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan ikut menghormati kita. Gitu. Kalau kita sayang sama orang lain, menolong orang lain, suatu saat orang lain juga akan menolong kita. Gitu. Jadi jangan sungkan untuk berbuat baik. Nah, jadi sebenarnya sih ini ya apapun yang kita lakukan, pasti akan kembali ke kita. Iya. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang baik, ya entah kapannya, tetapi kita akan Iya. Tapi kalau kita melakukan orang lain dengan tidak baik, jadi nggak tunggu saja. Iya. Ada orang lain yang akan perlakuan kita. Iya. Makanya bila kalian ya proses BMTS Putri ini diperlakukan dengan baik, kalau teman pengen punya teman yang banyak, maka kalian pun harus mulai memperlakukan teman kalian dengan baik. Iya. Karena nanti ketika masuk sekolah kita akan bertemu dengan teman dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kebudayaan yang berbeda, daerah yang berbeda. Maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan itu tidak membeda-bedakan teman tersebut walaupun berbeda-beda. Ya, jadi harus bersatu, harus saling menghargai, harus saling menghormati, supaya menciptakan lingkungan dan keadaan yang damai. Iya. Kan kalau damai enak ya godaannya. Belajar juga tenang. Iya. Ya, berteman juga nanti tenang. Iya. Enaknya. Jika kalian menghadapi berbagai masalah di sekolah, kalian jangan khawatir. Bukan berarti kita menghadapi masalah. Iya, insya Allah ya MTS Putri siswinya baik-baik. Tapi ini andaikan ada yang kalian merasa tidak nyaman atau apa, kalian punya setiap kelas itu kan ada wali kelas. Iya. Kalian bisa melakukan ya semacam pengaduan lah, melaporkan kepada wali kelas. Kalau nanti wali kelas sudah bisa mengatasi permasalahan itu, maka selesailah masalah itu. Iya. Tapi misalnya tidak selesai, akan ada yang lebih berwenang untuk menangani masalah itu, yaitu BK. Ya. Nanti akan diselesaikan oleh BK. Kalaupun sampai BK kemudian tidak selesai juga, maka kita di sini yayasan sudah punya lembaga konsultasi untuk konselingnya, dan itu nanti permasalahan-permasalahan itu akan diselesaikan di situ. Ya. Tapi harapannya nggak ada apa-apa. Tapi kalaupun memang kalian ada masalah atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada guru, karena guru-guru yang ada di sekolahan di MTS Putri adalah orang tua kalian di sekolah. Iya. Ya. Nah, jadi jangan sungkan, jangan kalian merasa malu, karena guru-guru yang ada di sini adalah pengganti atau wakil orang Orang tua. Ya.
Nah, yang terakhir Ibu Ian, barangkali ada pesan untuk siswi-siswi yang mengikuti Maksama. Selamat datang sekali lagi dari kita berdua di sini. Selamat datang kepada kalian semua, dan pesannya ikuti pembelajaran dengan baik, karena kita di sini untuk saat ini masih dari dulu ya. Iya, masih dari dulu, jadi kalian ikuti dengan baik pembelajarannya. Gunakan HP sebaik mungkin sesuai porsinya. Ingat, sesuai porsinya. Iya. Artinya kalau untuk belajar, makanya kalian pakai untuk belajar saja. Setelah belajar sudah selesai. Nah, permasalahan yang mungkin sampai sekarang banyak terjadi itu penggunaan HP yang melebihi kapasitas. Iya. Sampai malam lah. Apa kalau di pondok insya Allah tidak ada. Tapi kalau di rumah itu kalian harus punya rem sendiri lah, kontrol sendiri. Kontrol sendiri lah. Kapan waktunya kita menggunakan HP, kapan tidak. Terus jangan membuka situs-situs atau aplikasi yang kayaknya tidak perlu, tidak penting. Apalagi yang alhamdulillah sampai yang menghancurkan lah, Iya, sampai tidak bermanfaat. Jadi lihat apakah itu bermanfaat nggak sih untuk kehidupan kita. Nah, jadi yang harus dibuka oleh kalian itu link madrasah, atau nanti pada saat belajar itu ada e-learning. Nah, itu yang dibuka. Kalaupun kalian mau buka Google atau buka YouTube, bukalah situs-situs yang baik, yang bisa menambah wawasan, yang isinya pengetahuan kalian, ya. Dan itu jaga. Seterusnya, jaga jangan sampai kalian membuka situs-situs atau link yang tidak baik. Dan satu lagi, di saat kalian komen, komen entah itu chatting di WA atau di yang lainnya, hati-hati. Kalian sekarang sudah jadi siswi MTS Putri Buntut Pesantren. Apapun yang kalian lakukan, kalian chatting menggunakan HP, itu semuanya nanti atas namanya ya. Kalian membawa nama MTS Putri. Jadi baik-baiklah kalian menggunakan sosial media, jangan merugikan. Itu saja. Ya, jadi intinya adalah sikap kita itu bisa menentukan masa depan kita nanti. Nah, iya. Mungkin Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang, sampai berjumpa lagi di lain waktu dari kami. dan mudah-mudahan nanti kita ketemu. Iya, supaya kita bisa bertemu. Jaga terus protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, sehingga kita bisa mudah-mudahan secepatnya tercapai. Amin. Kami kata, wassalamualaikum